Bapak Ibu Guru calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Tri Rahayu Setiorini dari SMP Negeri 2 Popelem, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata dari modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator dan pengajar praktek saya, yaitu Ibu Aira Nugroningsih sebagai fasilitator dan Bapak Nanang Murdianto sebagai pengajar praktek. Yang pertama, saya akan memaparkan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang dari kegiatan ini yaitu bahwa penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menyebarkan pemahaman budaya positif dan penyusunan keyakinan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, dan melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tolak ukur dari kegiatan ini yaitu murid mampu membuat keyakinan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati, peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini masa kegiatan ini yaitu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan pembentukan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah, melakukan sosialisasi budaya positif di sekolah, berkolaborasi dengan wali kelas untuk memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing, kemudian memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah disepakati. Adapun dukungan yang diperlukan dalam kegiatan ini yaitu dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah video kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 2. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk hadir dalam acara pengibasan pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan pada pagi hari ini saya laksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak Angkatan 9, yaitu aksi nyata pada modul 1.4. Saya harap nanti apa yang akan saya sampaikan ini tidak hanya sekedar pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak, tapi juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan saya khususnya. Sebelum saya lanjut ke materi, saya memiliki beberapa pertanyaan pemantik. Di sini ada 3 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan. Oke, 1 dibanding 9. Ya, lanjut yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, setuju angkat tangan. Tidak setuju, tidak ada. Oke, lanjut yang ketiga.
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang setuju angkat tangan? Setuju semuanya? Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Oke, saya tidak akan membahas sekarang apakah ini sebenarnya sesuai atau tidak sesuai dalam artian benar atau salah ya. Tapi kita akan melalui pertanyaan ini kita akan mempelajari beberapa materi dan nanti setelah di akhir materi kita akan tahu, oh yang 3 poin ini kira-kira benar atau kurang benar atau tidak benar. Begitu ya? Kemudian untuk pembahasan pada pagi hari ini nanti ada 6 materi yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah ini yang poin kedua tadi yang ada hubungannya langsung dengan tadi pertanyaan tematik ya. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, dalam hal ini adalah 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam adalah restitusi, ini langsung mengerucut di segitiga restitusi. Nanti kita akan mempelajari satu persatu. Baik, saya lanjutkan. Pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin kata disiplin itu sudah tidak asing lagi buat kita semua. Betul atau tidak? Betul. Mungkin ada yang mau menyampaikan disiplin itu apa? Ada? Disiplin itu apa? Mungkin ya, mungkin ada yang ya. Suatu kegiatan yang konsisten terus menerus untuk melakukan sebuah peraturan yang ada. Oke, tepuk tangan. Suatu kegiatan yang konsisten terus menerus untuk mengakui peraturan yang ada. Ada lagi mungkin? Oke, Pak Setot silakan. Mencoba menjawab apa yang dimaksud dengan disiplin tadi. Iya. Disiplin adalah suatu sikap atau perbuatan mentaati atau menghormati atau menjalankan segala peraturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Oke, tepuk tangan buat Pak Setot. Terima kasih sudah terwakili Bu Erwin dan Pak Setot untuk pengertian disiplin. Sebenarnya kata disiplin ini luas nih, dalam artian kita bisa mengartikan dalam berbagai kalimat gitu. Tapi intinya satu ya, satu keteraturan. Jadi disiplin itu suatu keteraturan. Coba di sini ada perubahan paradigma. Ada perubahan paradigma. Ada ini sebuah cerita ya, sebuah cerita. Ada A dan B, ada dua orang ya, A dan B, namanya A dan B. Kemudian kita membayangkan kita memiliki benda yang berharga, kemudian kita taruh di telapak tangan, kita kepalkan. Ya, benda yang sangat berharga buat kita bayangkan kita taruh di telapak tangan, kita kepalkan. Kita sebagai A, ibaratnya. Kemudian teman kita, si B, itu ingin meminta apa yang ada di dalam genggaman kita itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita memberikan ke teman kita atau kita mempertahankan apa yang kita punya? Pak Agus, kalau Pak Agus punya barang yang berharga, kita genggam ya, ada teman Pak Agus yang ingin memintanya, apakah akan kita berikan atau kita pertahankan karena itu sesuatu yang berharga buat kita. Dipertahankan. Mungkin ada alasannya? Karena kalau dikasihkan itu bukan haknya buat dia untuk dikasihkan ke orang tersebut. Iya. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Agus. Ada lagi mungkin yang memberikan jawaban berbeda.
Tidak ada? Iya, Pak Pujo. Kalau saya melihat barangnya dulu, itu rahasia atau tidak? Itu berharga atau tidak rahasia? Dan mungkin itu memang kalau kita orang lain tahu mungkin tidak ada salahnya kita memberikan. Ya. Itu masukan kita. Sudah tepuk tangan Pak Pujo. Dua jawaban yang luar biasa. Tadi Pak Agus jawabannya adalah tidak akan memberikan karena itu berharga buat kita. Kemudian Pak Pujo menjawab tergantung kata lainnya begini ya Pak. Tergantung barangnya apa, kemudian orang itu memintanya untuk apa gitu ya. Nah, kalau bermanfaat mungkin bisa kita berikan seperti itu. Dari dua jawaban itu tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Artinya semua jawaban itu bisa kita pakai. Kenapa demikian? Ini menggambarkan bahwa yang bisa mengontrol kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Termasuk pada murid yang bisa mengontrol murid itu bukan kita sebagai guru, tapi murid itu sendiri. Kalau murid tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, kita guru mengontrol dengan cara apapun tidak akan berhasil. Terbukti ketika kita menghadapi murid, salah satu contoh murid kita di 9C ada ya. Kita sudah mencoba dengan berbagai cara dari kelas 7, 8, 9, tapi ternyata sampai sekarang anaknya masih seperti itu. Berarti kan di sini ini sesuai dengan paradigma baru tentang teori kontrol. Yang bisa mengontrol anak itu bukan kita, tapi anak itu sendiri. Begitu. Okay? Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat saya dan Bapak Ibu semuanya. Kalau dulu itu teori stimulus respon, ya. Dulu teori stimulus respon, kalau yang ini teori kontrol. Artinya pada diri seseorang itu yang bisa mengontrol ya kita sendiri, bukan orang lain gitu. Termasuk tadi Pak Agus menjawab akan mempertahankan, Pak Pujo menjawab akan memberikan tergantung gitu. Nah itu ya tergantung masing-masing pribadi. Makanya saya bilang tidak ada jawaban yang salah. Begitu ya. Ini lanjut, ini contoh ilusi kontrol atau perubahan paradigma teori kontrol. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Untuk kurikulum merdeka itu guru tidak bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga ilusi yang tidak tepat. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga kurang tepat. Kita kembali ke tadi pertanyaan pemantik yang kedua ya. Pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kurang efektif. Nah, belum tentu. Nanti penjelasannya akan kita lihat di materi berikutnya ya. Jadi yang Bapak tadi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu kurang tepat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini sangat tidak tepat. Dalam kehidupan kita sebagai guru atau orang tua, mungkin dalam kondisi tertentu kita agak memaksa, itu kurang tepat. Oke. Nah ini perbedaan ya. Perbedaan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol ya. Kalau yang sebelumnya ada stimulus respon, kalau yang sekarang teori kontrol. Perbedaannya mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang hal tertentu. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang itu untuk setuju dengan apa yang kita pikirkan. Ya, jadi kita memahami pemikiran orang lain yang berbeda. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi setiap perilaku apa yang kita lakukan, apa yang murid lakukan itu memiliki tujuan. Nanti akan dibahas di pembelajaran berikutnya tentang 5 tujuan dasar hidup. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau yang sekarang
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya siswa yang bisa mengontrol diri siswa. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori yang terbaru, Anda, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini juga salah, ya. Yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam artian ketika kita mau mencetuskan sesuatu hal yang baru, kita tidak bisa langsung ini harus ini gitu. Jadi kita harus melalui kolaborasi. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu yang lama. Kalau yang baru, model berpikir menang. Artinya tidak ada persaingan. Ya, jadi itu perbedaan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah ini yang tadi ya, yang disiplin ya, dari penjabaran beberapa tadi, pengertian disiplin ya. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, ya bukan Bu Erlina ya, disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Saya ambil intinya ya, kebanyakan dari lingkungan kita, lingkungan sekolah, menghubungkan disiplin itu dengan misalnya takut dihukum atau ingin dipuji gitu. Kalau kita melihat anak-anak kita ketika mereka tidak memasukkan baju, kemudian ketika bertemu gurunya tiba-tiba langsung berbondong-bondong memasukkan baju. Memasukkan baju kan otomatis disiplin deh, tapi disiplinnya itu karena apa? Karena takut dimarahi gurunya. Atau mungkin ada anak juga ya, meskipun mungkin sangat jarang. Jadi ketika anak tertentu ketika di kelas merasa ada yang over baik apa segala macam, tapi ketika tidak ada gurunya, seenaknya sendiri kepada temannya, tidak menghormati. Itu berarti dia disiplinnya karena ingin dipuji. Contohnya seperti itu. Ada deh kita menemui murid seperti itu ya. Nah, jadi ada anak tertentu ketika dengan gurunya sopan, baik, rajin, ketika gurunya nggak ada suka mencela temannya, mungkin mengusir temannya. Itu berarti kan dia disiplinnya karena ingin mendapatkan pujian. Ya. Kemudian yang lanjutan dari kata disiplin itu idealnya akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila kalau yang di kurikulum Merdeka. Kalau yang sebelum kurikulum Merdeka, nilai kebajikan itu banyak sekali. Intinya yang sifatnya positif itu nilai kebajikan. Okay. Cuman di kurikulum Merdeka ini yang digalakkan adalah nilai kebajikan yang terinclude dalam profil pelajar Pancasila, atau kita mengenalnya karakter profil pelajar Pancasila. Ada 6 beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, terus gotong royong, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan yang sedang digalakkan oleh pendidikan Indonesia melalui kurikulum Merdeka. Terus ada kata universal. Universal itu berarti artinya menyeluruh, diakui di mana saja, tidak hanya di Pobel, tidak hanya di Wonogiri, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ya. Jadi universal, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dengan adanya budaya positif itu diharapkan bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Demikian tadi untuk pemaparan dari materi yang pertama, yaitu tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal.
Kemudian saya lanjutkan materi yang kedua, pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu bisa disambi, ya? Bisa disambi. Untuk pembelajaran dua ini nanti agak mungkin Bapak Ibu ada yang pendapatnya kok begitu ya enggak begini dan segala macamnya. Nah, itu wajar saja, ya, karena ini memang perubahan paradigma. Jadi sesuatu yang baru itu tidak bisa langsung serta-merta kita terima. Jadi mungkin kita harus meresapi dulu, kita harus mendalami dulu, nanti baru kita bisa menerimanya. Oke. Teori motivasi perilaku manusia ada 3, Bapak Ibu. Jadi seseorang melakukan suatu tindakan itu pasti ada yang namanya motivasi, ya. Baik itu tindakan positif ataupun negatif, ya. Ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi yang pertama dan kedua itu termasuk motivasi eksternal. Artinya seseorang itu melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu kedisiplinan itu karena motivasi dari luar. 1, takut dihukum. 2, ingin dipuji. Kalau yang motivasi ketiga untuk menghargai diri sendiri itu adalah termasuk motivasi internal dari dalam diri sendiri. Misalnya saya jam 7 harus sudah sampai di sekolah, harus sudah absen hadirku. Kebanyakan dari kita mungkin saya, motivasinya biar tidak ditegur misalnya, berarti kan itu eksternal. Tapi kalau kita datang pagi bukan karena hadirku, karena tanggung jawab, berarti kita pakai motivasi internal atau intrinsik untuk menghargai diri kita sendiri. Kita menghargai apa yang sudah kita dapatkan saat ini, akhirnya kita ya harus datang pagi begitu. Nah, ini merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Guru PPKN, Bu Yani, Pak Agus. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini ada hubungannya dengan disiplin dan motivasi tadi, Kalau kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri, otomatis kalau ingin kita melakukan suatu tindakan disiplin, kita tidak perlu dipuji orang lain, tidak perlu disuruh orang lain, tapi langsung muncul dari dalam diri. Kita merdeka memerintah diri kita sendiri, tidak hanya terlepas dari perintah, begitu. Nah, tadi yang hukum, motivasi, sekarang restitusi. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah, terutama Bapak Ibu guru, sudah banyak mengetahui restitusi melalui PMM. Sama, restitusi sebagian sudah. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, di restitusi itu mengedepankan yang namanya kolaboratif. Kalau kita memberikan hukuman, biasanya kan, ayo bajumu tidak dimasukkan, push up 5 kali misalnya. Atau mungkin ada anak terlambat ke sekolah, jam 7.15 baru masuk. Pak Sintot guru BK, yuk push up 10 kali, misalnya seperti itu. Misalnya, Nah, itu contoh ya Bapak Ibu. Nah, kalau di restitusi tidak seperti itu. Jadi di restitusi itu, ketika misal ada anak terlambat, jadi guru itu mengajak diskusi siswa tersebut. Ditanya, kenapa berbuat seperti itu, kenapa terlambat, kemudian alasannya apa, termasuk nanti cara penanganannya. Guru tidak langsung memberikan kamu harus begini, tidak, tetapi guru mengajak diskusi siswa, kira-kira siswa ditanya supaya kamu tidak terlambat lagi, besok yang akan kamu lakukan harus apa, seperti itu.
Jadi restitusi itu intinya diskusi, kemudian tidak mencari kesalahan, tetapi membangun siswa yang tadi negatif biar menjadi positif, dan nanti siswa itu kembali ke kelompoknya itu dengan rasa percaya diri. Karena terkadang siswa ketika sudah dipanggil oleh misal ya, contoh lagi ya, guru BK misalnya, siswa itu kan pasti image-nya kalau guru BK negatif ya, padahal tidak selalu ya, dan padahal tidak selalu ya, tidak selalu. Jadi nanti ketika anak melakukan pelanggaran dipanggil, kemudian nanti mendapatkan restitusi, nanti anak tidak akan merasa minder atau medor ya, karena cara penyampaiannya berbeda begitu. Berikutnya ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kalau hukuman itu menebus kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, jadi tidak dipaksa, ditawarkan ke anak begitu. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ciri restitusi. Nah, sebelum saya lanjut ke eksplorasi konsep yang ketiga, keyakinan kelas, sepertinya agak jenuh. Saya mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. 1 menit saja. Karena biar nggak jenuh ya. Kita olahraga tangan aja. Kalau 1, kalau 2, kalau 3, gitu ya. Kalau 4, kalau 5, lanjut ke materi yang ketiga, keyakinan kelas. Nanti misalnya ketika saya menyampaikan bahwa Ibu ada instruksi, tidak apa-apa, angkat tangan, gitu ya. Keyakinan kelas, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah pernah mendengar kata keyakinan kelas? Belum, sudah. Iya betul, jadi keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Perjanjian kelas? Iya, perjanjian kelas sama. Peraturan dengan keyakinan kelas itu kira-kira sama atau berbeda? Beda. Iya, pripun Pak bedanya? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan itu kan sifatnya mengikat dan semi dipaksa. Kalau keyakinan kan berdasarkan keyakinan semua pihak. Jadi semua pihak mempunyai keyakinan yang berbeda-beda dan disepakati bersama. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Kalau tadi yang sangat mengenal ya, jadi keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas aja. Ya. Kan di kelas kita ada peraturan. Nah, di dalam kelas ada peraturan, maka nanti kalau kita membuat keyakinan kelas, berarti setidaknya nanti kita melihat peraturan-peraturan nanti dibuat keyakinan berdasarkan kesepakatan dalam kelas itu apa yang akan kita buat. Ya, terima kasih teman-teman. Saya senang sekali di dua jawaban dari Pak Setok dan Bu Yami ini saling melengkapi. Oke. Kenapa
lagi. Tadi yang pertama, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda dengan alasannya. Kalau peraturan kelas itu bersifat mengikat dan semi dipaksa atau mungkin dipaksa. Artinya itu kalau peraturan kelas itu yang membuat tidak bersama. Jadi misalnya wali kelas atau mungkin sekolah seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuatnya kolaborasi bersama atas kesepakatan bersama. Dan didasari tujuan tertentu. Didasari tujuan tertentu, salah satunya tadi nilai-nilai kebajikan tadi yang menjadi tujuan akhir dari keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, dalam perumusan keyakinan kelas seperti tadi yang disampaikan Bu Yasmin. Biasanya di kelas ada peraturan. Nah, peraturan itu cenderungnya kalimatnya itu tidak semuanya bersifat positif gitu. Nah, PR-nya untuk diubah ke keyakinan kelas itu dari peraturan yang ada, itu kita mengambil keyakinan kelas dan menggunakan kalimat yang bersifat positif. Ya, jadi terima kasih tepuk tangan lagi buat Asma dan Bu Yasmin. Jawaban yang luar biasa di keyakinan kelas. Kita lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada 3 kasus ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Kira-kira alasannya apa? Untuk keamanan berlalu lintas. Nah, untuk keamanan berlalu lintas. Ada lagi? Untuk keselamatan. Wah, ini Bapak Ibu luar biasa. Tidak ada yang menjawab disiplin. Padahal kalau menjawab disiplin itu berarti motivasi eksternal, ya. Nah, motivasi internalnya adalah itu tadi, untuk keamanan, untuk keselamatan. Jadi kita pakai helm bukan karena ada polisi, tapi untuk keamanan. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa? Keamanan dan keselamatan kesehatan, ya. Jadi itu kan motivasi internal. Jadi motivasi yang diharapkan dari kita dan anak-anak murid-murid kita. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ke sekolah ini kita ajar deh, Bapak Ibu guru. Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu, Mas Toto? Ini kan Mas Toto ya yang biasanya banyak ini. Nah, tanggung jawab. Jadi tanggung jawab bukan karena takut kena teguran karena terlambat hadir guru, betul ya? Ini gambar ini hanya apa namanya? Hanya sebuah hadis yang saya biarkan ya. Pertama paling kecil ada peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu dibuat keyakinan kelas bersama. Nanti kalau keyakinan kelas itu nanti berjalan, setiap kelas berjalan keyakinan kelas, nanti akan menimbulkan lingkungan yang positif, tidak hanya di kelas ABC tapi di semua kelas. Dan lingkungan yang positif ini nanti akan menimbulkan budaya positif. Tetapi pastinya itu tidak akan terjadi serta-merta, namun berproses. Ini saya lewati saja. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Ini contoh ya, saya sampaikan 2 saja ya. Yang pertama dan kedua saja. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dibuat keyakinan kelas, mengembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikannya tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya saling menghormati. Itu contoh perbedaan. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya terbukti dari jawabannya tadi ya. Sekarang berikutnya, di sini ada kata dihukum oleh penghargaan. Siapa di antara kita yang sering memberikan penghargaan kepada siswa atau pernah? Saya juga termasuk. Ya. Entah dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk pensil atau uang 5.000 misalnya, ya. Iya, kalau tepuk tangan mungkin oke ya. Kalau ini kita barang aja ya, kita ini di sini konteksnya barang. Bapak Ibu setuju nggak kalau
memberikan penghargaan ke anak dalam bentuk barang? Setuju. Setuju, oke. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang dikatakan dihukum oleh penghargaan. Di kurikulum Merdeka itu menganggap siswa yang selalu diberi penghargaan itu otomatis menghukum siswa secara tidak langsung. Kenapa demikian? Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Ketika anak tahu kegiatan ini nanti ada hadiahnya, dia akan bekerja luar biasa, belajar sungguh-sungguh. Tapi ketika nanti hanya hadiah gitu, saksae, otomatis menurunkan kualitas. Yang kedua, mematikan kreativitas. Ini sama seperti yang pertama intinya. Ketika anak lomba melukis misalnya, kemudian nanti ada hadiahnya, hadiahnya mesin cuci misalnya ya. Dia berusaha memaksimalkan kreativitas, tapi ketika tidak ada hadiahnya, kebanyakan ya, meskipun mungkin tidak semua, kebanyakan nanti mereka akan kreativitasnya tidak akan muncul secara maksimal. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini jelas sekali. Kalau motivasi intrinsik itu seseorang melakukan sesuatu bukan karena hal-hal lain, tapi karena dari dalam diri. Aku mungkin dalam artian untuk juara apa enggak, dapat buku atau enggak, dapat uang atau enggak, yang penting saya belajar. Kan itu motivasi intrinsik ya. Jadi ini tiga hal yang mengatakan kenapa dihukum oleh penghargaan. Itu menurut saya itu dalam jangka waktu panjang. Iya, betul sekali, dalam jangka waktu panjang. Mungkin 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Iya, betul Pak Agus. Jadi yang tadi dihukum oleh penghargaan tadi dalam jangka waktu panjang. Awalnya bagi dia sendiri nggak kepikiran. Iya, oke. Akhirnya menjadi kebiasaan gitu ya, menjadi kebiasaan. Iya, betul. Jadi mengukur sesuatu dengan hadiah gitu. Hadiah. Nah, ini yang ditekankan. Yang ditekankan ketika kita memberikan apresiasi kepada siswa, ya, apresiasi kepada siswa. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Secara khusus ini artinya begini Bapak Ibu. Ketika di kelas anak menggambar, kita tidak bisa, oh ini bagus, ini jelek, kita nggak bisa seperti itu. Tapi oh gambarnya semuanya bagus gitu. Lah kita ke anak ini bagusnya karena ininya warnanya bagus, ini bagusnya karena sudut pandangnya bagus, seperti itu. Jadi secara khusus tidak hanya sekedar memberikan kalau misalnya kita presentasi ya, tepuk tangan buat kelompok 5, presentasinya bagus sekali gitu ya kan. Nah itu dijelaskan kelompok 5 itu bagusnya di bagian apa, dan diusahakan nanti setiap kelompok itu ada nilai plusnya. Jadi tidak ada yang merasa terdiskriminasi begitu. Terus yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Ini artinya ke anak langsung. Jadi kadang kan kita melihat di diskusi itu kan ada beberapa anak yang sangat aktif ya, ada yang hanya ikutan. Anak yang baik-baik tadi itu kita memberikan apresiasi secara pribadi. Kamu tadi di kelompok bagus loh, kamu aktif, kamu seperti ini dan sebagainya. Terus yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi biar di kelas itu semua murid mendapatkan apresiasi. Misalnya saya contohkan Banu misalnya, Banu kita jarang mungkin memberikan ya. Tapi ketika nanti pas diskusi Banu ini antem gitu. Oh Banu kamu hari ini bagus sekali, antem aktif misalnya seperti itu ya. Targetan ini harus seluruh gantian. Terus beri pengakuan secara konsisten. Berarti kita memberikan apresiasi itu secara terus-menerus atau konsisten. Dan yang terakhir, apresiasi kita itu bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Proses, kalau hasil bisa dimanipulasi ya, kayak ulangan harian itu kan bisa dimanipulasi. Tapi kalau proses kita bisa melihat sendiri prosesnya. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ya. Saya ambilkan contoh satu saja. Nah, saya yang nomor kedua yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok.
itu juga termasuk bentuk apresiasi. Jadi kalau kita menemukan beberapa anak yang mungkin tidak kita belum melihat, misalnya kok nilainya masih seperti ini atau mungkin belum terlihat aktif atau apa, tapi kita bisa menilai dalam hal-hal seperti itu. Karena biasanya anak-anak yang tanda kutip seperti itu dia sosialnya bagus, kepeduliannya malah bagus biasanya. Nah, ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ada tindakan guru. Ini mari kita menentukan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, begitu ya? Sebelumnya saya sampaikan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya memaksa, ya? Memaksa, kemudian secara tiba-tiba. Kemudian kalau konsekuensi itu bukan memaksa, tapi anak sudah tahu. Anak sudah tahu kalau nanti saya melanggar itu, ya saya konsekuensinya harus seperti ini. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Ada hukuman, konsekuensi. Oke, sebentar kita lihat. Yang pertama hukuman, oke. Yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Kelima konsekuensi. Keenam hukuman. Keenam konsekuensi. Jawabannya betul semua, hanya beda yang terakhir. Mungkin ada yang mau menyanggah jawaban yang terakhir? Tidak apa-apa. Ada ya? Oh tidak. Kenapa konsekuensi? Karena ada keterangan PJOK. Kalau dia terlambat kan otomatis dia itu pemanasan, ya? Jadi harus pemanasan dulu, begitu Pak. Kalau pas pelajarannya teori. Kalau pas? Teori. Oh. Kalau itu beda cerita ya Pak, ya? Kalau pas pelajaran teori mungkin nanti. Nah, ini setelah tadi kita, tapi Bapak Ibu semuanya sudah tepat jawabannya, ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya namanya hukuman itu menyakitkan, ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kan memang sudah tahu nanti kalau melanggar ya konsekuensinya ini. Terus yang kedua, hukuman membuat anak sakit, entah minimal sakit hati ya, atau pasti pegel gitu. Hanya yang kedua, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Terus yang kelima, hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Yang ketujuh, hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Yang ketujuh, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak kalau salah disembunyikan karena takut dihukum. Yang terakhir, marah. Hukuman menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara waktu. Karena kalau konsekuensi itu tidak ada yang menyakitkan biasanya.
ketiga, hukuman, konsekuensi, restitusi itu yang dianjurkan untuk kita berdidik adalah konsekuensi dan restitusi. Tidak dianjurkan hukuman karena hukuman itu nanti akan menimbulkan identitas gagal pada siswa. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi akan menimbulkan identitas sukses. Ngoten nggih, untuk jangka panjangnya. Lanjut ke pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah bertahan hidup. Ini 5 kebutuhan dasar. Kesenangan gambar apa, Bu? Kesenangan gambar balon. Senang balon ya. Ketika anak melakukan suatu tindakan, baik positif atau negatif, itu hubungannya dengan kebutuhannya. Kalau anak melakukan tindakan yang negatif, berarti dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh kita lihat ini ya. Yang pertama, ini termasuk anak kekurangan kebutuhan dasar yang mana ya? Apakah kesenangan, apakah kebebasan, apakah penguasaan, apakah kasih sayang. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti dia kekurangan kebutuhan kesenangan atau penguasaan, kebebasan, kesenangan ya. Jadi kan kebutuhan kesenangannya tidak tercukupi, ya. Artinya tidak oleh. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti perhatian kasih sayang ya, yang ini ya. Kurangnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, caper, cari perhatian gitu. Ya. Terus yang ketiga, aku bosan. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Termasuk apa? Kebebasan, kesenangan, kebebasan. Okay. Terus yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk kesenangan, penghargaan, ingin dihargai. Kita lihat. Penguasaan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ada gambarku tidak rapi, berarti penguasaan, gitu ya. Jadi penguasaan, ya, penguasaan, karena tidak menguasai. Oke. Lanjut yang kelima ya. Nah, ini yang kelima ini 5 posisi kontrol. Ini sangat menarik untuk materi ini ya. Saya tidak akan menyampaikan materi bebas sesuai dengan ini, nanti kebanyakan ya, saya langsung saja. 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Jadi itu ada 5 posisi kontrol guru kita ya. 1, guru sebagai penghukum. 2, sebagai pembuat orang merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Kalau kita melihat tabel yang ada di layar, itu yang posisi kontrol guru yang menyebabkan identitas berhasil atau sukses pada anak itu adalah posisi teman, pemantau, dan manajer. Untuk posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu nanti akan menimbulkan identitas gagal pada peserta didik. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai guru kita sebaiknya menggunakan 3 posisi kontrol yang belakang ya, teman, pemantau, manajer. Tapi tujuannya nanti kita bisa menjadi posisi guru sebagai manajer. Perbedaannya di situ ada tapi nggak begitu kelihatan ya. Penghukum itu idealnya dia dengan meminta-minta. Jadi minta ada anak langsung marah-marah, langsung begini kayak memaksa, cepat gitu.
Contohnya membuat orang merasa bersalah. Begitu kok bisa kayak itu gas loh, kok orang digarap seperti itu kan anaknya merasa bersalah gitu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kalau teman kita lebih santai. Di sini ada yang posisinya saya sebagai teman, kalau saya saya sebagai teman. Halo, gitu. Halo, dikerjakan ya. Saya seperti itu. Saya menimbulkan kenyamanan pada siswa. Saya yang paling saya sering pakai di situ, gitu teman. Jadi lebih santai, pakai bahasa yang nggak terlalu formal gitu. Kemudian yang pemantau itu yang gurunya tegas tapi bukan yang marah-marah. Pemantau sama penghukum itu beda. Kalau penghukum yang marah-marah, apa langsung jedar marah. Ayo terus ayo, mana bukunya? Seperti itu. Kalau yang pemantau, misalnya ketemu di jalan nggak bisa masuk, loh, kok bajunya nggak dimasukkan? Peraturannya bagaimana? Oh, dimasukkan. Berarti hukumannya konsekuensinya apa? Seperti itu pemantau. Yang terakhir manajer. Nah, manajer ini tapi yang berhubungan dengan restitusi ya. Jadi yang manajer ini nanti untuk melakukan posisi kontrol itu menggunakan langkah-langkah restitusi. Jadi guru yang posisi kontrolnya pada manajer, dia itu sebelum ini dia tidak menyalahkan anak, nggak pernah menyalahkan anak. Jadi bertanya dulu kebenarannya, kemudian kita mencoba memahami anak kalau kita di posisi anak, kemudian kita tanya alasan-alasannya apa, terus selanjutnya difokuskan untuk mencari solusi dan solusinya itu anak sendiri yang mencetuskan gitu. Itu nanti cuman untuk restitusi kemarin ada pertanyaan, restitusi itu batas masalah yang bisa dipakai seperti apa gitu, karena restitusi kan prosesnya kan kayak diskusi gitu. Terkadang kita menghadapi masalah pada anak tidak semuanya saat ini gitu. Belum tentu bisa direstitusi untuk anak-anak tertentu. Nah ini contoh gitu. Ini contoh kalimat-kalimat yang menunjukkan posisi kontrol pada guru. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada kata kecewa garis bawah. Kecewa sekali itu berarti posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Kemudian ayolah lakukanlah demi ibu bapak. Ada kata ayolah sebagai teman. Dan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Kalau pemantau itu intinya dia tegas, tapi tidak yang marah-marah gitu, tegas, tapi ada dasarnya yang kelas itu tadi. Kemudian yang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi masalahnya solusinya itu dikembalikan ke anak terlebih dahulu. Terus yang penghukum, kamu selalu yang paling akhir, sama yang kedua dengan yang ketiga. Itu contoh-contoh, hanya contoh pernyataan saja. Kadang yang itu tuh berhubungan dengan itu karakter gurunya itu sendiri. Iya. Nah ini betul sekali. Yang pertama berhubungan dengan karakter, tetapi sebenarnya itu bisa kita merubah, mengurangi. Ini untuk saya sendiri. Saya dulu juga seringnya itu banyak ke siswa itu ketika apa langsung jedek, langsung kasih. Ini salah nggak apa langsung kasih apa gitu. Kalau sekarang saya lebih belajar. Ya, jadi kita tahu ditanya dulu latar belakang segala macam. Kita mencoba mencari solusi bersama gitu. Sering disosialisasikan gitu. Iya. Karena berhubungan dengan karakter gurunya masing-masing. Oke, betul. Iya, betul Pak. Itu ya untuk yang tadi ya 5 posisi kontrol guru. Semoga kita bisa menjadi posisi kontrol manajer. Minimal ya teman atau pemantau itu ya yang bisa menimbulkan identitas sukses. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat ya? Tinggal satu lagi. Masih semangat teman-teman ya lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, tinggal satu kali lagi di materi yang terakhir segitiga restitusi. Ini yang kemarin saya sudah praktek untuk segitiga restitusi. Jadi tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa restitusi itu adalah proses mencari solusi bersama dengan peserta didik. Ketika kita menghadapi peserta didik yang mengalami masalah, pelanggaran atau apa, kita tidak harus langsung kamu disuruh membersihkan kamar mandi atau kamu disuruh apa, tapi kita restitusi dulu.
Kita diskusi dulu, kira-kira itu pelanggaran itu alasannya apa? Kita harus tahu. Nah, ini ada langkah segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang sisi bawah ya. Nah, ini langkah pertama, menstabilkan identitas. Yang langkah kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu beserta dengan contoh dari 3 tahapan restitusi. Contoh yang pertama, langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini. Contoh di kelas saya ada yang kata tinggal, ya, saya tinggal tugas, ada anak yang bertengkar. Ada anak yang bertengkar, ternyata anak bertengkar itu jawabannya dicontek temannya secara paksa. Jadi punya jawaban itu marah-marah, berbicara kotor gitu. Nah, otomatis restitusi yang bisa saya lakukan di bagian menstabilkan identitas itu, saya panggil anaknya tadi yang marah-marah tadi. Ya saya tanya, apakah betul tadi marah-marah? Kemudian saya tidak mau menyalahkan, saya mau mencari solusi bagaimana supaya tidak bisa marah-marah lagi. Kemudian meyakinkan siswa bahwa marah-marah ketika jawabannya diambil itu wajar, manusiawi, dan garapnya era gitu. Garapnya susah, jadi dicontek temannya tanpa izin, itu otomatis marah-marah. Contohnya seperti itu. Kemudian yang langkah kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Langkah yang kedua ini, guru meminta atau bertanya kepada anak, misal saya Putri tahu, Putri yakin bahwa kamu marah-marah itu pasti ada alasannya. Enggak mungkin kamu marah-marah kepada temanmu tanpa alasan. Nah, nanti kan anaknya menceritakan kenapa dia marah-marah. Ya, itu termasuk bagian dalam validasi tindakan yang salah. Terus langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini mudah sekali Bapak Ibu. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita bertanya saja. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Nanti anaknya kan menjawab, belum Bu. Keyakinan kelas yang mana yang belum sesuai dengan tindakan kamu tadi? Berbicara kotor Bu, misalnya seperti itu. Jadi itu maksudnya ke tahapan menanyakan keyakinan. Nanti setelah menanyakan keyakinan itu, gurunya bertanya lagi, kira-kira biar kamu tidak berbicara kotor lagi, apa yang bisa kamu lakukan untuk berikutnya, untuk hari berikutnya? Mungkin anaknya bisa menjawab mengendalikan emosi atau ketika mengerjakan disiplin jawabannya biar dicontek seperti itu. Ya. Itu untuk 3 langkah-langkah tindakan restitusi. Yang terakhir Bapak Ibu, ini halaman terakhir tentang disiplin positif. Dari yang pertama tadi kita bahas, nanti kalau semuanya sudah terjadi secara teratur dan konsisten, nanti akan menimbulkan disiplin positif secara otomatis atau intrinsik atau internal ya. Kalau semuanya sudah terlaksana dengan baik dan konsisten, nanti akan menimbulkan disiplin positif. Disiplin positif di sini nanti motivasinya karena menghargai diri sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan pujian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pada saat pagi hari ini ya, tentang budaya positif. Kalau di dalam hal ini berarti kita budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan atau apa pertanyaan? Itu kenapa disebutkan keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas? Memang ada teorinya begitu. Iya. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama Pak. Yang berbeda. Kalau ini keyakinan kelas itu sesuai yang materi yang ada di saya kan melakukan pengibasan keyakinan kelas. Jadi mungkin lebih ini Pak, bahasanya kalau keyakinan kelas itu lebih kita lebih meyakini gitu. Kalau
suatu kesepakatan itu kita akan berusaha untuk bisa melakukannya karena kita yakin gitu. Kita yakin dan untuk keyakinan kelas ini nanti ujungnya ada. Tadi yang disampaikan Pak Sunton ya, tujuannya ada, yaitu adanya nilai-nilai kebajikan yang akan muncul pada diri siswa. Lebih mendalam betul. Jadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sama. Tapi kalau kenapa kok kata-katanya keyakinan kelas itu mungkin lebih mendalam tadi yang Pak Agus, kemudian kita lebih meyakini. Kalau kita lebih meyakini, kita akan bisa melakukan itu karena kita yakin gitu. Dan di keyakinan kelas ini nanti yang tujuan utamanya adalah terciptanya nilai-nilai kebajikan pada peserta didik. Gitu Pak. Pak Suto mau menambahkan? Sudah? Oke. Baik, kalau tidak ada tanggapan lagi atau pertanyaan yang lain untuk kegiatan pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan saya ya melaksanakan kegiatan saya dalam rangka pemenuhan tugas calon guru bergerak angkatan 9. Semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini boleh bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya dan juga khususnya bermanfaat buat saya. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Berikut ini adalah pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas di kelas 7C. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Baiklah, pada hari ini Putri akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Pernahkah kalian mendengar sebelumnya apa itu keyakinan kelas? Belum. Ya. Coba saya tanya, di kelas ini ada peraturan atau tidak? Ada. Kira-kira peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu sama atau berbeda? Berbeda. Ada yang bisa menyebutkan perbedaannya apa? Tidak. Tidak ada. Sekarang saya tanya, kan ada ya peraturan memakai helm ketika naik sepeda motor, betul? Betul. Itu peraturan atau bukan? Peraturan. Terus ketika membuat peraturan itu kalian diajak membuat atau tidak? Tidak ya? Tidak. Yang membuat mungkin pihak tertentu ya, pihak kepolisian atau pihak pemerintahan ya. Jadi itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu nanti kalian diajak untuk membuat. Karena ini kelas kalian kelas 7C, jadi nanti keyakinan kelas itu disusun bersama dengan guru dengan seluruh siswanya. Jadi perbedaan yang paling mendasar adalah itu. Kalau peraturan kalian tidak ikut membuat. Misalnya ada peraturan kelas yang membuat nanti gurunya, wali kelasnya. Ya. Kalau keyakinan kelas nanti yang membuat adalah bersama-sama. Ya, kemudian disepakati bersama dan diyakini bersama untuk dilakukan bersama-sama. Oke? Yang pertama keyakinan kelas, tadi ada yang belum pernah mendengar ya atau belum tahu mungkin ya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Jadi, dalam keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Ya. Diharapkan, kenapa kok namanya keyakinan kelas, Bu? Gitu. Keyakinan berarti kan kita meyakini ya. Kita meyakini ya. Kalau kita meyakini berarti nanti kita akan melaksanakan keyakinan kelas itu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Itu ya. Jadi kalau peraturan kelas kan kadang banyak anak-anak yang tidak menaati siapa yang pakai helm ke sekolah. Banyak yang enggak ya? Pakai helm, saya pakai helm. Kenapa kok keyakinan kelas itu perlu dibuat di kelas? Nah, ini ada latar belakangnya. Kenapa ada pembuatan keyakinan di kelas? Kenapa harus ada keyakinan? Karena kalau dengan adanya peraturan itu masih ada atau masih banyak ditemukan siswa yang tidak
tidak mengindahkan peraturan itu atau dia tidak melakukan peraturan itu dengan sungguh-sungguh. Karena awalnya peraturan itu kan yang membuat gurunya, yang membuat sekolahannya. Tapi kalau keyakinan kelas, nanti kalian semua yang akan membuat, nanti kalian diharapkan akan bisa melaksanakannya itu dari hati kalian. Tidak ada paksaan. Karena apa? Karena itu diyakini bersama-sama, dibuat bersama, dilakukan bersama, diyakini bersama. Oke? Oke. Nah, langsung saja kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama ya. Jadi itu contoh-contoh. Nah, nanti dari contoh-contoh ini kalian bisa menuangkan ide kalian masing-masing dari pengalaman tadi bisa ya. Misalnya masih ada yang suka buang sampah sembarangan, ada yang suka masih tidur di kelas, ada yang masih suka coret-coret meja. Seperti itu. Nanti kalian bisa menuangkan dalam ide untuk dibuat keyakinan kelas bersama biar nanti dilakukan bersama-sama. Itu ya. Oke, dan langsung saja saya akan membagi stick note. Saya akan bagi stick note. Yang laki-laki saya beri yang warna kuning ya. Laki-laki ambil yang warna kuning ya, satu orang satu. Yang perempuan saya beri yang warna pink. Ambil satu, tiga. Jadi sekarang yang berapa titik note silakan tuliskan ide kalian untuk membuat keyakinan kelas. Satu boleh, dua boleh. Kesimpulan tadi kan saya lihat itu ada yang sama, ada yang berbeda tiap anak ya. Jadi yang sama kan kita bisa menjadikan satu, yang mirip-mirip kita bisa menjadikan satu. Saya minta bantuan. Yuk, yang Putri, 3 atau 4 anak ke depan. Yuk, silakan. Guru telah tak jumlah terus jam 12. Lah, sekarang silakan di sini kita membuat kesimpulan satu lagi bisa biar cepat. Dari ini kan boleh kalian ambil 4 atau 5 yang suaranya sama kalau ini. Jadi itu tadi keyakinan yang sudah diambil. Nah, di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus menggunakan kalimat positif. Kalimat negatif itu yang bagaimana? Kayak tadi contohnya, tidak boleh mencoret-coret dinding. Itu berarti kalimat negatif. Biasanya kalimat negatif itu ditandai dengan ada kata tidak atau jangan. Ya. Terus siang. Ya. Kalimat negatif biasanya ditandai dengan kata tidak atau jangan. Nah, kita harus merubah itu. Ya, siapa yang bisa membantu Putri untuk merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif? Yuk, silakan.
Ya, biar tetap rapi bersih. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan teman sekelas ataupun beda kelas. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Yang keempat, berkata dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang kelima, menjaga kebersihan ruang kelas. Dan yang terakhir, menjaga kenyamanan dan ketenangan saat pembelajaran. Adakah yang tidak setuju atau keberatan? Setuju semuanya? Setuju. Yang sepakat angkat tangannya, yang sepakat. Oke, tepuk tangan buat Mas Yusuf. Sebagai bukti kesepakatan, kalian silahkan membubuhkan tanda tangan di sini ya. Biar muat untuk semua kelas, gak usah besar-besar, kecil aja. Muat dulu ya. Oke, dimulai dari siapa? Keyakinan kelas sudah jadi, sudah tanda tangan sepakat. Langkah yang terakhir adalah keyakinan kelas kita letakkan di tempat yang strategis yang mudah dilihat. Sehingga apa? Sehingga kalian semua bisa selalu mengingat keyakinan kelas, ya, meyakininya dalam hati, kemudian melakukannya dengan ikhlas. Tidak ada paksaan. Siapa yang terpaksa membuat ini tadi angkat tangan? Tidak ada ya? Oke, semuanya ikhlas karena ini adalah apa yang sudah kalian munculkan ide kalian sudah terpampang di papan belakang ya. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Kelihatan ya, kamu bisa melihat nanti. Nah, apa yang sudah kalian tuliskan di situ, nanti itu harus kamu yakini. Kenapa harus diyakini? Kalau kamu yakin, kamu akan melakukan itu dengan ikhlas, motivasi dari dalam diri kalian, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan pujian, tapi karena itu adalah sesuatu yang sudah kalian rumuskan, sudah kalian yakini, jadi kalian harus bisa melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh ya. Ketika kalian sudah melakukan keyakinan kelas, nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan. Misalnya, tadi salah satu keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Nilai kebaikannya apa? Nilai kebaikan menjaga kebersihan kelas. Kebersihan. Kelas dari bersih kebersihan ya. Kemudian berkata dengan baik dan sopan. Berarti nilai kebaikannya apa? Kesopanan. Ya, jadi itu harus diterapkan dalam kita. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk pembuatan keyakinan kelas pagi hari ini saya cukupkan sampai sekian. Semoga keyakinan kelas bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat kelas. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.